Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini kita akan mengakhiri retret Vipassana selama 10 hari ini. Yang seharusnya nanti siang, tetapi karena ada acara tertentu maka kita ajukan pagi hari ini. Nah, namun demikian pembahasan tentang Dhammacakkappavattana Sutta ini belum selesai. Ya. Meskipun apa yang sudah saya sampaikan hingga 2 hari yang lalu ya merupakan ya bagian dari pokok pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta ini. Ya, sedikit saya akan menyelesaikan Dhammacakkappavattana Sutta ini dalam cara yang singkat atau sangkepa. Ya. Jadi supaya lengkap pembabaran tentang Dhammacakkappavattana Sutta ini. Jadi meskipun dengan cara yang singkat. Dari Dhammacakkappavattana Sutta ini, jadi pertama Buddha menjelaskan tentang 2 ekstrim, ya, ekstrim pemuasaan diri dan ekstrim penyiksaan diri. Ya. Kemudian Buddha menjelaskan bahwa 2 ekstrim ini harus dihindari. Dengan menghindari 2 ekstrim ini dan menapak pada jalan tengah, maka kita akan mendapatkan 6 manfaat. Ya. Jadi kita mendapatkan 6 manfaat: cakukarani, nyanakarani, upasamaya, abhinyaya, sambodaya, nibbanaya. Ya, kita akan mendapatkan 6 manfaat itu. Dengan menapak pada jalan tengah ini, dengan mengembangkan jalan tengah ini. Nah, jalan tengah itu apa? Sama didik, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Nah, hingga situ ya saya telah menjelaskan, ya, terutama juga berkenaan dengan jalan tengah atau jalan mulia berfaktor 8, saya sudah menjelaskan ya, cukup panjang lebar demikian. Ada bagian Dhammacakkappavattana Sutta setelah Buddha membabarkan, menjelaskan pada 5 petapa tentang jalan tengah tersebut, jalan mulia yang berfaktor 8 tersebut. Kemudian Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Ya, 4 kebenaran mulia. Nah, ini sebetulnya dari sekian banyak Dhammakanda yang dikatakan ada 84.000 Dhammakanda yang dibabarkan oleh Buddha selama 45 tahun masa misionerinya itu, maka inti dari ajaran Buddha ini akan kembali pada 4 kebenaran mulia lagi. Itulah maka Dhamma ini dibabarkan untuk pertama kali, dan bahwa Dhamma ini ketika dibabarkan, ya mereka yang mendengar akan segera memperoleh manfaatnya. Jadi terbukti bahwa Dhamma ini memang benar dan memberikan manfaat berupa pengetahuan tinggi, abhinya, dan pembebasan nibbana. 4 kebenaran mulia ini, ya. Kita sekarang membahas tentang 4 kebenaran mulia ini dalam cara yang singkat saja.
Idangko pana bikawe dukang Arya Sacang. Oh para biku, ini adalah kebenaran tentang penderitaan. Apa itu jati piduka, jara piduka, maranam pidukang, soka paridewa duka, domana supaya sapi duka, apiyehi sampayoko duko, piyehi wipayoko duko, yang bijang nalabadi dampi dukang, sangkitinak pancu padana kanda duka. Jadi ini yang disebut kebenaran tentang penderitaan itu. Wah, jati piduka, kelahiran adalah penderitaan. Ya, jara piduka, penuaan adalah duka penderitaan. Marana adalah duka penderitaan, kematian. Ya. Kemudian soka adalah kesedihan, paridewa adalah ratapan. Ya. Kemudian duka adalah di situ penderitaan fisik. Domanasa adalah penderitaan mental, duka cita. Upayasa adalah sering diterjemahkan putus asa, merupakan penderitaan mental yang ekstrim. Apihi sampayoko duko. Ya. Kalau kita berhubungan dengan yang tidak kita sayangi, tidak kita sukai, ya penderitaan. Ya, kalian berhubungan dengan saya begitu kan, setiap kali diomeli itu nggak suka gitu, penderitaan kan. Yehi wipayoko duko. Oh, ini Bante Kusala ini memberikan instruksi, mengajarkan dhamma dengan baik. Oh, saya suka gitu. Tapi ketika terpisah, wah menderita gitu. Ya. Yang picang nalabadi tampi dukang. Ya. Kita menginginkan sesuatu, kita tidak mendapatkannya, penderitaan juga. Dan dikatakan sangkitena pancu padana kanda duka. Secara singkatnya itu 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan, yang merupakan yaitu objek dari kemelekatan ini, 5 gugus kehidupan ini adalah objek kemelekatan ini, adalah duka penderitaan. Ya, jadi di situ ada berapa banyak duka? Ada jati, ya, kelahiran, jara, kemudian marana, kemudian ada soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, apihi sampayoko duko, yehi wipayoko duko, yang bicang nalabadi tampi dukang. Jadi di situ disebutkan beberapa jenis penderitaan di situ. Nah, terutama jenis-jenis penderitaan semacam itu disebut penderitaan yang intrinsik atau duka-duka. Jati penderitaan gitu. Kelahiran ada penderitaan. Kelahiran itu sendiri sebetulnya bukan penderitaan sebetulnya. Tetapi ketika kita lahir, maka itu menjadi dasar atau landasan kita merasakan sedemikian banyak penderitaan sampai kita mati. Karena apa yang disebut dengan jati kelahiran itu sejak munculnya disebut kesadaran penghubung kelahiran kembali atau padisandicita itu. Ya katakanlah hingga kita terlahir betul-betul terakhir ini. Namun demikian jati kita mengatakan sebagai penderitaan karena dia menjadi dasar, menjadi landasan munculnya atau kita merasakan bentuk-bentuk penderitaan yang benar gitu. Ada sakit, ada tua, ya akan mati juga begitu. Ya. Tetapi pada umumnya orang yang tidak memahami bahwa kelahiran itu adalah duka. Begitu ada kelahiran, ya mereka merayakan gitu kan. Setiap tahun juga dirayakan di sini begitu kan. Padahal penderitaan sebetulnya. Jadi yang tadinya suatu penderitaan digeser nih. Pemahamannya, oh bukan penderitaan kok, kita bisa hura-hura kok, kita bisa pesta kok gitu. Dengan merayakan kelahiran kembali ini.
Tapi menurut ajaran Buddha, apa yang disebut kelahiran itu adalah penderitaan karena menjadi landasan. Ya, landasan munculnya atau kita merasakan berbagai bentuk penderitaan selama kehidupan kita ini. Kemudian cara penuaan jelas merupakan penderitaan. Kalian mungkin merasa masih muda begitu kan, mandi pagi jam 3 pagi masih berani mandi gitu. Saya jam 3 pagi mandi gitu, tidak bangun lagi, sudah masuk peti saya. Gitu kan? Kan berbeda gitu. Kekuatan itu tidak bisa dipungkiri. Kalian ketawa gitu sekarang ya. Ya kan, kalian tertawa begitu. Oh, gitu. Kalian merasakan, coba nanti 40 tahun lagi kalian baru tahu rasa. Itu kena air dingin pagi hari, hidung kalian meler sudah. Gitu. Baru kalian tahu rasa gitu. Mulai lututnya tidak bersahabat gitu, perutnya tidak bersahabat, kepala tidak bersahabat, semuanya tidak bersahabat. Waktu kalian masih muda semuanya oke gitu, semuanya masih seperti mengikuti kehendak kalian. Itu nanti coba 40-50 tahun lagi kalian masih hidup, kalau masih hidup. Kalau masih hidup, kalian baru tahu rasa bahwa lutut kalian udah nggak mau ikut kalian gitu. Perut kalian sudah tidak mau ikut, itu kena air sedikit meler gitu. Itu baru kalian akan rasakan itu. Ya, dan tidak bisa apa-apa gitu. Kita tidak bisa apa, kita hanya tahu bahwa itu penderitaan saja gitu. Nah maka kalau kita yang di ajaran Buddha ini, kita kan diajarkan bahwa itu sudah dijelaskan bahwa itu tuh penderitaan. Jadi kita harus antisipasi loh, bagaimana kita mengantisipasinya, kita berbuat kebajikan, begitu kan? Sayangnya kalian berbuat kebajikan gitu dengan malas-malesan, datang terlambat. Padahal itu merupakan kesempatan bagi kalian untuk berbuat kebajikan. Ketika saatnya kalian akan mati tanpa persiapan kebajikan yang baik, kejatuhan ke alam 4 alam apaya ini mudah sekali. Maka coba kalian berhati-hati. Nah begitu. Kelahiran, usia tua, kematian. Kematian jelas merupakan penderitaan. Kita melihat sendiri kalau ada kematian ya semua orang merasa sedih begitu kan. Selalu demikian gitu. Dan kita juga takut akan kematian gitu kan. Makhluk hidup ini takut akan kematian. Oh kita nanti kehilangan suami, istri, anak, harta akan hilang. Kita mati tidak bisa membawa uang 1 rupiah pun tidak bisa. Harta sedikit pun tidak akan ada yang bisa kita bawa. Hanya kebajikan kita ini, karma baik dan karma buruk kita ini. Selama dalam kehidupan ini, karma baik yang kita lakukan, karma buruk yang kita lakukan, itu yang kita warisi. Ini adalah pandangan benar tentang kama sakata sama didi, itu kan demikian. Itu yang kita warisi. Ya, jadi kematian ini juga jelas merupakan penderitaan gitu. Bukan hanya kita yang takut mati, binatang pun juga takut mati gitu kan. Maka Buddha sudah mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan dengan mengorbankan kebahagiaan makhluk lain. Buddha mengatakan demikian. Ya, jadi suatu ajaran yang betul-betul berbeda sekali. Ajaran Buddha ini adalah murni spiritual. Ya. Bukan ajaran yang dicampur dengan suatu kepentingan tertentu, kepentingan politik, kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Bukan seperti itu. Murni spiritual. Bahwa siapapun
Ya, yang yakin pada ajaran Buddha menjalankan ini, menjalankan jalan mulia yang berfaktor 8 ini, ya, meyakini akan karma dan akibatnya, ya, menjalankan latihan moralitas, menjalankan latihan pengembangan konsentrasi dan kebijaksanaan ini, maka dia akan bisa merealisasikan pembebasan yang sesungguhnya. Ya, jati, jera, marana, soka adalah kesedihan, ya. Kemudian paridewa adalah ratapan. Jadi kita sedih karena apa ya? Karena kehilangan orang tua kita, misalnya suami kita, istri kita, anak kita, atau harta kita menjadi sedih. Kemudian ratapan, artinya kita meratap, menangis begitu karena kehilangan itu. Duka adalah penderitaan secara fisik. Ya, kemudian domanasa adalah penderitaan mental, murni penderitaan mental. Ya, jadi bisa jangan kita penderitaan fisik ya karena kita sakit ini, ya. Kemudian kalau penderitaan mental ya karena kita misalnya kehilangan seperti ya kehilangan itu, kehilangan harta kita dan lain sebagainya termasuk di situ sebetulnya. Tapi ini dalam bentuk yang murni mental begitu. Termasuk penderitaan-penderitaan yang kemudian menjadi yang disebut upayasa ini. Yaitu penderitaan mental yang ekstrim gitu. Kita kehilangan orang yang kita cintai misalnya, ya, kita tidak bisa menerima hal itu. Ya, kita bisa menjadi gila loh. Itu penderitaan mentalnya sudah menjadi ekstrim lagi. Sudah putus asa, apa yang dilakukan sudah tidak bisa lagi. Hanya penderitaan mental itu saja. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar, ya kita tidak akan sampai pada kondisi semacam itu. Ya, kalian mungkin saja kan kehilangan teman-teman kalian. Kalian masih muda, mungkin kalian belum kehilangan teman-teman kalian gitu. Saya gitu ya, usia sudah lebih tua, jauh lebih tua dari kalian gitu. Sudah mendengar gitu, oh teman kamu yang di sini sudah meninggal, sini sudah meninggal, tinggal giliran saya kapan gitu kan. Kan demikian gitu. Kalian belum mendengar gitu. Yang kalian dengar, oh masih bahagia gitu, oh masih sukses di dalam usahanya dan lain sebagainya begitu kan. Tapi ketika usia kita meningkat, berita yang kita dengar ini adalah, oh teman kamu yang waktu SD itu loh sudah mati gitu. Teman kamu yang di mana itu sudah mati, ini mati, ini mati, ini mati. Beritanya itu hanya berita kematian saja. Nah, seperti begitu. Tetapi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ya antara misalnya suami istri misalnya, atau orang tua, anak dengan orang tua, demikian. Kehilangan itu, kita bisa tidak terkendali, itu penderitaan mentalnya itu tidak terkendali. Itu yang dikatakan putus asa, upayasa itu. Penderitaan mentalnya sudah ekstrim. Ya, jadi kalau soka, penderitaan, kesedihan itu, ya masih dalam taraf biasa lah, katakanlah demikian. Sedikit lebih parah dia menyebabkan paridewa, meratap, menangis, gitu. Kita meraung-raung begitu kan. Nah, seperti demikian. Upayasa ini sudah menjadi yang ekstrim. Apihi sampayoko duko. Sampayoko kita berhubungan apihi dengan orang-orang dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Ya kita menderita, bukan saja dengan makhluk hidup, dengan teman kita sesama di sini, tetapi juga mungkin juga dengan barang-barang benda-benda mati itu pun juga demikian. Kita berhubungan dengan benda-benda mati yang tidak kita suka ya sama juga mendatangkan penderitaan. Ya, di sini kan juga demikian gitu, jalan petak-petok gitu kan jalannya. Di luar di situ keramiknya juga terangkat semua ketika jalan. Wah, setiap hari melihat itu, wah,
ini nggak bisa untuk dipakai untuk meditasi jalan, itu sudah bentuk penderitaan juga. Bentuk ketidaksukaan gitu loh. Sudah muncul di situ. Dan juga dengan benda-benda yang lain juga demikian gitu. Mulai di sini mungkin makin banyak barang-barangnya begitu kan, sudah mulai kuno gitu kan. Udah mulai lapuk dan lain sebagainya. Aduh, ini sudah lapuk, masih di sini lagi. Setiap kali lihat lagi, ini masih di sini lagi, belum dibuang gitu. Ingin dibuang tidak bisa. Gitu, di situ terus menerus gitu. Menderita itu. Demikian. Itu dengan barang-barang, apalagi dengan orang gitu. Ya, dengan manusia, ini sesama manusia ini. Yang tidak disukai gitu. Kita berhubungan setiap hari dengan orang yang tidak disukai. Wah, itu penderitaan tuh. Ya. Sangat penderitaan, sangat menderita. Yehi wipayo goduku, kita terpisah dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita sukai. Demikian pula itu adalah penderitaan. Kita maunya apa sih? Kita selalu ingin bersama-sama gitu. Tapi terpisah gitu. Ya, jadi penderitaan juga gitu. Ya, yang pincang nak labadi tampi dukang, yang icang terhadap segala sesuatu yang kita inginkan nak labati, kita tidak memperolehnya tang dukang. Itu juga merupakan penderitaan. Kita mengharapkan gitu kan, lalu mengharapkan kita punya cita-cita, aspirasi, harapan gitu yang tinggi gitu. Tidak mendapatkannya, ya kita akan menderita. Itu adalah suatu duka, penderitaan juga. Tapi kalau kalian di sini 10 hari selesai, wah penderitaan lepas. Lepas dari penderitaan gitu. Kalian begitu liburan, ayo retret 10 hari vipassana, duka nanti. Penderitaan datang gitu. Wah harus 10 hari lagi. Menjalankan vipassana katanya. Suruh meditasi, wah ini penderitaan. Menuhi hal yang tidak diinginkan begitu kan. Menderita begitu kan ya. Makanya ya udahlah males aja gitu. Melakukan latihannya jadi males begitu kan. Ya kan. Karena menderita. Tapi begitu sudah lewat sekarang 10 hari udah. Belum sampai 10 hari begitu di interview kemarin sudah pada gelisah semua. Udah kutunya tuh di kepala semua, udah gatel semua. Udah pengen lepas. Pengen lari udah gitu kan. Udah begitu gelisahnya gitu. Gitu ditutup nanti ya udah langsung hore lepas gitu kan. Ya kan, nah itu. Maka kalau kita mengharapkan juga, kita mengharapkan kalian belajar di sini, ya kan, mengharapkan apa? Mengharapkan lulus dengan segera gitu. Untuk lulus dengan segera harus belajar loh kalian. Kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akhirnya tidak tertunda, kalian misalnya kelulusan kalian tertunda ya, kalian menderita loh kalian. Itu adalah duka. Ya. Itu adalah duka juga. Nah, semua itu yang disebut dengan penderitaan yang intrinsik. Ya, secara mudah dikenali gitu loh. Penderitaan-penderitaan yang mudah dikenali semacam itu disebut duka-duka, penderitaan yang intrinsik. Satu lagi ada disebut viparinama duka. Viparinama duka ini adalah duka penderitaan karena apa? Karena perubahan. Viparinama ini perubahan. Perubahan itu adalah duka. Gitu. Kalau yang pertama ya penderitaan itu adalah disebut duka. Yang kedua adalah perubahan itu disebut duka. Kalau kita merayakan gitu kan pesta, kita mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya kan, kita bahagia, kita bisa makan enak, kita bahagia dan lain sebagainya. Itu begitu dia hilang, ya kita menderita sebetulnya. Di situ ada penderitaan. Orang tidak merasakan penderitaan karena apa? Karena dia selalu mengejar pemuasan indria itu. Yang sebetulnya ya
kesenangan itu sudah hilang, dia cari lagi gitu, hilang, cari lagi, terus-menerus dikejar, terus sepanjang hidupnya itu dikejar semacam itu. Itu adalah penderitaan sebetulnya. Ya, itu penderitaan seperti begitu. Jadi suatu kebahagiaan, perasaan bahagia, itu suatu penderitaan kita mengatakan demikian. Itu adalah duka. Karena apa? Karena dia akan berubah. Yang namanya bahagia itu tidak bisa sepanjang masa. Dia hanya muncul dan lenyap saja. Dan yang ketiga, jenis penderitaan ketiga, ini yang disebut sangkara duka. Maka dalam kebenaran tentang penderitaan tadi, yang terakhir Buddha mengatakan sangkitena secara singkat, pancupadana kanda duka. Bahwa 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan adalah duka penderitaan. Jadi apa? Gugus materi, gugus perasaan, gugus pencerapan, gugus bentukan mental, dan gugus kesadaran. Yang membentuk ini. Membentuk seperti ini kita sebut manusia. Membentuk yang jalannya ada kakinya 4, kita sebut kucing, kita sebut anjing, dan lain sebagainya. Itu mereka adalah merupakan suatu kumpulan bentuk dari 5 gugus kehidupan itu. Dan menjadi apa? Dia menjadi dan tunduk pada apa? Pada kemelekatan. Kita selalu tunduk pada kemelekatan. Sehingga itulah kita selalu mencoba, selalu mencari kepuasan diri itu semacam begitu. Itu adalah penderitaan. Nah, itu yang disebut sebagai sangkara duka. Sehingga pada umumnya orang ya sulit untuk memahami yang disebut 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini adalah duka, penderitaan itu sangat sulit. Namun kalau kita berlatih meditasi vipassana ini, 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini merupakan objek bagi kita dalam bervipassana. Jadi objek kita bervipassana yang disebut nama, rupa, batin, dan materi itu tidak lain adalah 5 gugus kehidupan ini. Ini objeknya. Sehingga kita paham gitu, bahwa paham secara jelas bahwa 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini adalah penderitaan. Dengan apa? Dengan berlatih vipassana. Kalau kita paham itu, maka kita ingin apa? Kita ingin bebas dari situ. Timbul dorongan yang kuat bagaimana kita bebas dari situ. Maka kita harus paham dulu. Ya, kita harus paham dulu yang disebut rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda itu kita harus paham. Dengan apa? Dengan pengamatan langsung pada nama dan rupa itu sendiri. Dengan berlatih vipassana ini. Sehingga dengan berlatih vipassana ini, ketika vipassana kita ini mencapai kematangan, maka kita akan lepas. Kita akan betul-betul dapat membebaskan diri dari situ. Dengan apa? Dengan pencapaian tingkat-tingkat kesucian. Jadi hanya dengan jalan vipassana ini, dengan mengembangkan jalan tengah ini. Itu yang harus dilakukan. Kemudian, itu kebenaran mulia yang pertama adalah demikian. Kebenaran mulia yang kedua, idangko pana bhikkhave, ya, duka samudayang arya sacang. Ya, maka Buddha kemudian mengatakan apa? Ya yang tanha pono bawika nandiraga sahagata tatra binandidi. Syatidang kama tanha bawa tanha wibawa tanha. Ya yang tanha pono bawika. Bahwa tanha nafsu keserakahan ini yang dapat membawa pada pono bawika kelahiran kembali. Yang dapat menyebabkan kelahiran kembali. Nandiraga sahagata tatra binandini. Ya, nandiraga sahagata yang diiringi, yang disertai dengan apa? Dengan kesenangan, dengan nafsu keinginan kuat. Nandiraga sahagata. Tatra binandini. Ya, kita selalu mencarinya.
mengejarnya di sini, ya di sana, di kehidupan ini, di kehidupan mendatang pun terus saja kita akan masih mengejarnya di situ. Itu disebut tanhanya di situ. Menyebabkan apa? Menyebabkan kelahiran kembali. Selama kita ada tanha nafsu keserakahan di situ, maka akan itu merupakan akar. Karena yang disebut tanha, ya dia pasti muncul bersama dengan awija, kebodohan batin. Itu merupakan akar yang menyebabkan kita terus berada di dalam penderitaan, perputaran penderitaan kelahiran kembali ini. Terus berada di situ. Nah, maka tanha itu kemudian diuraikan. Apa itu? Disebut kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Ada 3 macam tanha nafsu keserakahan. Kama tanha dan nafsu keserakahan pada apa? Pada kesenangan indria itu. Jadi ini jelas kesenangan indria kita ini. Ya, orang pada umumnya ini ya, kita selalu mengejar apa? Kesenangan indria itu kan, memuaskan diri dengan 5 kesenangan indriawi kita ini kan. Itu adalah kama tanha. Kalau kita memiliki itu dengan kuat, sampai sekarang kita masih memiliki itu, maka pasti kita masih akan terlahir kembali. Itu merupakan akar yang menyebabkan kelahiran kembali. Kelahiran kembali di mana? Ya kalau kita hanya punya tanha, kama tanha saja, kelahiran kembali pasti terjatuh. Pasti terjatuh. Tanpa adanya kebajikan yang kita kembangkan, kita pasti terjatuh. Bahwa tanha adalah nafsu keserakahan, sering diterjemahkan nafsu keserakahan pada kehidupan. Sebetulnya bukan demikian, tapi bahwa tanha itu adalah nafsu keserakahan yang disertai pandangan salah berkenaan dengan kekekalan, sasata didik. Maka di dalam kitab ulasan dikatakan sasata didik sahagadasa, ya, rupa-rupa bawa raga saca janani kantiya. Itu disebut bawa tanha. Ya, jadi merupakan nafsu keserakahan ya yang disertai pandangan salah tentang apa? Tentang kekekalan. Ya. Disertai pandangan salah tentang kekekalan. Ya, bawa-bawa raga, rupa-rupa bawa ragasa. Ya, jadi merupakan suatu keinginan, ya, nafsu keinginan pada kehidupan sebagai rupa Brahma dan arupa Brahma. Dan apa dikatakan? Janani kanti. Kesenangan kita, kemelekatan kita pada pencapaian jana. Jadi itu yang disebut bahwa tanha di situ. Jadi kalau kita memiliki pandangan, ya, kita memiliki pandangan tentang kekekalan, bahwa setelah kehidupan ini, ya, saya masih melanjutkan kehidupan masa mendatang. Gitu. Mereka mempercayai adanya atta, adanya roh, jiwa yang terus berlangsung di situ. Mereka mengumpamakan seperti burung. Burung bertengger di satu pohon begitu. Kalau pohonnya ditebang ya burungnya pindah ke pohon lain. Begitu. Mereka mengumpamakan seperti atta itu begitu, hanya pindah ke tubuh yang baru seperti begitu. Ada suatu atta yang kekal itu yang selalu ada di situ. Dia hanya pindah saja. Tapi ajaran Buddha mengatakan bagaimana? Buddha mengatakan anatta. Tidak ada jiwa, tidak ada roh. Buddha mengatakan demikian. Karena kita melihat bahwa apapun juga itu hanya muncul dan lenyap. Semuanya itu adalah muncul dan lenyap. Jadi 5 gugus kehidupan yang membentuk ya, tubuh kita ini, ya, manusia ini, dia juga hanya muncul dan lenyap saja. Maka kita tidak melihat adanya atta, ada sesuatu yang kekal, itu tidak ada. Dia muncul dan lenyap. Selalu muncul dan lenyap.
Maka ajaran Buddha ini adalah anatawada, bukan atawada. Tetapi ajaran-ajaran yang lain itu adalah atawada. Dan itu masuk dalam salah satu dari 62 pandangan salah yang ditulis yang dipaparkan Buddha dalam Brahmajala Sutta. Jadi kalau kita punya pandangan tentang kekekalan semacam itu, ya itu menyebabkan tindakan kita, ya kita memiliki nafsu keserakahan terhadap kehidupan yang mendatang lagi, saya pengen jadi manusia lagi, saya pengen jadi dewa dan lain sebagainya begitu. Saya ingin menjadi rupa Brahma atau arupa Brahma gitu. Kita punya keterikatan terhadap jana yang kita capai, misalnya kita setelah mengembangkan samatha, kita mencapai jana, kita memiliki kemelekatan terhadap jana, ya pasti kita menjadi terlahir lagi sesuai dengan tingkat jana yang kita capai itu. Jadi ini adalah bawa tanha. Wibawa tanha. Nah, wibawa tanha ini juga demikian, ya sering juga diterjemahkan dengan cara yang salah gitu. Nah, maka di sini saya jelaskan bahwa wibawa tanha adalah, tanhanya sendiri adalah apa? Nafsu keserakahan terhadap apa? Terhadap ya yang disebut pandangan salah tentang kemusnahan. Jadi ada orang-orang kata yang meyakini bahwa tidak ada kehidupan lagi, tidak ada apa-apa lagi setelah kematian ini. Jadi pandangan salah yang disertai dengan pandangan tentang kemusnahan. Uceda didik. Selama kita masih melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk, kita mengakumulasi perbuatan baik, kita juga melakukan perbuatan buruk, maka di situ kita tetap kita akan berada di dalam perputaran kelahiran dan kematian. Kita masih tetap berada di situ. Jadi karena adanya pandangan salah ini, ya, pandangan salah ini atas apa? Atas kemusnahan tadi, ya, yang diiringi dengan pandangan salah tentang apa ya? Bahwa tidak ada lagi setelah kehidupan ini. Nah, dia menjadi apa? Ditindakan selama kehidupannya itu ya selalu dia menjadi apa? Menjadi memiliki keserakahan, nafsu keserakahannya itu muncul untuk memuaskan di kehidupan ini, ya, yang selalu disertai dengan pandangan tentang kemusnahan itu. Nah itu yang justru menyebabkan dia apa? Dia terlahir lagi. Karena ada tanha, masih ada tanha di situ. Itu yang disebut wibawa tanha demikian. Nah kemudian kebenaran mulia yang ketiga adalah dukkha nirodha arya sacang. Idangko panabhikawe dukkha nirodhang arya sacang. Ya. Maka dijelaskan di situ sedikit ada penjelasan. Ya, dijelaskan yo tasa yewa tanhaya asesa wiraga nirodho cago padinisa gomudi analayo. Jadi kebenaran mulia tentang penghentian penderitaan. Ini apa? Yo tanhaya asesa wiraga. Ya. Jadi tanha atau nafsu keserakahan itu, asesa wiraga. Ya, asesa tidak ada sisa lagi, jadi peluruhan. Wiraga di situ ada seperti peluruhan, ketiadaan lagi tanpa sisa atas apa? Atas tanha itu. Ketika tidak ada lagi tanha, ya, asesa wiraga, nirodho, terhenti. Sago, ya kita lepas. Patini sago, kita meninggalkannya. Ya, mudi kita bebas. Analayo, kita tidak bergantung lagi pada dia. Itu yang disebut nibbana itu di situ. Penghentian penderitaan itu di situ.
Jadi penghentian penderitaan apa ya? Ketika terhentinya tanpa sisa tanha tadi. Ya, ketika kita bebas dari tanha. Ya, kita meninggalkan tanha, kita tidak bergantung lagi pada tanha nafsu keserakahan yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Nah, di situ kita mencapai penghentian penderitaan. Selama kita melakukan Vipassana ini, maka penghentian penderitaan itu masih bersifat apa? Bersifat sementara. Tetapi dengan pengembangan Vipassana ini, kita dapat merealisasikan tingkat-tingkat kesucian, ya, maka di situ terjadi apa? Penghentian, akhirnya penghentian secara total dari tanha di situ. Jadi itu penghentian penderitaan, penghentian dari tanha sebagai sebab penderitaan itu terhenti, ya kita bebas dari itu, ya, maka di situ kita mencapai pembebasan. Nah, kebenaran mulia yang keempat, ya tidak lain adalah jalan mulia yang berfaktor 8 itu. Ya, jadi saya sudah menjelaskannya, saya tidak menjelaskan lagi. Ya, idang kopana bikawe duka niroda gamini padipada arya sacang. Oh para biku, ini adalah kebenaran mulia ya tentang jalan yang membawa pada penghentian penderitaan. Apa itu? Ayamewa aryo adangi komago. Ini adalah jalan mulia yang berfaktor 8, sama didik, sama sangkapa, dan seterusnya. Ya. Jadi dijelaskan demikian. 4 kebenaran mulia itu semacam demikian. Nah kemudian juga di dalam Dhammacakkappavattana Sutta disebutkan, ada yang disebut Ipariwata Dwadasakara. Ipariwata adalah 3 tahap atau 3 fase. Dwadasakara adalah 12 aspeknya, 12 cara atau 12 aspeknya. Jadi kita harus memahami 4 kebenaran mulia ini dalam 3 tahap atau 3 fase dan 12 aspek atau 12 cara. Ya. Maka yang disebut dengan 3 fase atau 3 tahap itu yang disebut sacanyana, ya, kicanyana, dan katanyana. Ya. Sacanyana adalah pengetahuan kebenaran, kicanyana adalah pengetahuan atau pemahaman tentang apa yang harus dilakukan. Katanyana adalah pemahaman tentang kebenaran yang telah dilakukan. Terhadap apa? Masing-masing terhadap 4 kebenaran mulia ini. Jadi kalau kebenaran mulia yang pertama, ya kebenaran mulia tentang duka, duka saca. Pertama, kita mengembangkan latihan meditasi ini, Vipassana ini, akhirnya kita merealisasikan tingkat-tingkat kesucian lah, katakan demikian, sehingga kita memahami sebetulnya masing-masing dari 4 kebenaran mulia ini. Jadi kita memahami duka saca. Ya, kita memahami duka saca. Ini adalah sacanyana, kita memahami duka saca, demikian. Ya. Kemudian bahwa duka saca ini, ya, kebenaran mulia tentang penderitaan ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi pertama adalah sacanyana itu, kita harus pahami dengan penuh. Ya, kita harus pahami dengan penuh. Ya. Kemudian kebenaran mulia tentang apa? Kebenaran mulia tentang sebab dari duka. Ya, kebenaran mulia tentang sebab dari duka, ya, juga kita harus pahami juga. Kebenaran mulia tentang akhir dari duka, ya kita pahami juga. Tentang jalan menuju akhir dari penderitaan juga kita pahami juga. Nah itu merupakan bagian dari sacanyana. Bagian dari sacanyana, pengetahuan tentang kebenaran mulia itu sendiri. Ya. Nah kemudian Yang kedua adalah
kicanyana. Ya, kicanyana adalah pengetahuan tentang atau pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan pada masing-masing dari empat kebenaran mulia tadi. Kicanyana. Kebenaran mulia tentang tentang asal mula duka, ya, maka kita harus apa? Kita harus kebenaran mulia tentang duka, ya, kita harus pahami, kita harus memahami. Maka itu disebut parinya, kita harus memahami kebenaran mulia tentang penderitaan. Ya, kita harus melenyapkan kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. Kita harus merealisasikan kebenaran mulia tentang akhir dari penderitaan, penghentian penderitaan. Kita harus mengembangkan, ya, kebenaran mulia tentang jalan menuju akhir dari penderitaan. Itu berkenaan dengan kicanyana. Dan katanyana adalah, ya, kita telah memahami kebenaran tentang penderitaan. Kita telah melenyapkan kebenaran tentang asal mula penderitaan. Kita telah merealisasikan, ya, penghentian penderitaan, kebenaran mulia tentang penghentian penderitaan, dan kita telah mengembangkan jalan menuju akhir dari penderitaan. Itu adalah katanya. Ya, jadi ada 4 kebenaran mulia, ya, dan ada 3 fase. Sacanyana, kicanyana, dan katanyana. Sehingga ya ada 12. Di 4 kebenaran mulia dikali 3 kali. Maka disebut pariwata. Pariwata ini sebetulnya adalah perputaran gitu. Ya, 3 kali berputar gitu. Jadi 4 kebenaran mulia ini berputar. Pertama berkenaan dengan sacanyana. Kemudian dengan kicanyana. Kemudian dengan katanyana. Ya, jadi ada 12. Maka disebut pariwata. 12 tahap atau fase. Dan ada 3 tahap atau 3 fase dan 12 aspeknya atau 12 caranya. Demikian. Ya. Nah, maka Buddha kemudian mengatakan, para biku, selama saya belum melihat 4 kebenaran mulia ini sebagaimana apa adanya dengan 3 tahap dan 12 fasenya, saya tidak mendeklar, saya tidak menyatakan bahwa saya telah mencapai pencerahan yang tiada tandingannya, yang tidak terungguli. Hanya ketika saya telah melihat 4 kebenaran mulia ini, ya, dengan 3 tahap dan 12 caranya, 12 aspeknya, maka saya mendeklar, saya menyatakan bahwa aku telah mencapai pencerahan, aku telah mencapai kebudaan yang tidak terungguli oleh siapapun. Dan aku menyatakannya itu pada para dewa dan Brahma, dan pada manusia dan pada makhluk hidup semuanya. Buddha mengatakan demikian. Gitu. Sehingga Buddha akhirnya mengatakan, setelah menyatakan begitu, akhirnya Buddha melihat sendiri bahwa aku pame wimuti. Melihat sendiri bahwa ini adalah pembebaskanku yang tidak dapat digoyahkan lagi. Ayamanti majati, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Nati dani punabau, tidak ada kelahiran kembali bagi. Maka Buddha mengatakan demikian. Jadi hanya setelah memahami dengan jelas, ya, 4 kebenaran mulia dalam 3 tahap dan 12 aspeknya ini,
mendeklar, menyatakan bahwa beliau telah tercerahkan, mencapai pencerahan yang tertinggi, yang tidak tertandingi lagi. Ketika mencapai pencerahan semacam itu, maka pencerahan itu adalah pembebasan yang tidak tergoyahkan lagi. Sehingga itu merupakan akhir dari penderitaan yang sesungguhnya, di mana tidak ada kelahiran kembali. Ya, merupakan kelahiran yang terakhir pada saat itu dan tidak akan ada kelahiran kembali. Buddha menyatakan demikian. Ya. Nah, maka di akhir sutta itu dituliskan bahwa ketika Buddha telah mengatakan itu, kemudian Bante Kondanya ketika mendengarkan seluruh pembabaran itu, beliau mencapai merealisasikan tingkat Sutapattimagga dan Phala. Jadi beliau mencapai pencerahan. Ya, jadi pada waktu itu manusia yang pertama kali mencapai Bante Kondanya itu. Ya, nah selain tentunya yang ada sebetulnya di dalam kitab ulasan disebutkan para dewa dan Brahma yang tidak terhitung itu. Mereka juga mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Nah Bante Wapa dan Badia, Buddha kemudian menjelaskannya lagi keesokan harinya. Kemudian setelah itu Mahanama dan Asaji juga keesokan harinya lagi, begitu Buddha menjelaskan. Sehingga akhirnya 5 petapa ini mencapai tingkat kesucian. Sotapati mereka menjadi Sotapanna gitu. Ya. Nah, tapi pencapaian dari 5 petapa ini menjadi arahanta pada pembabaran Anatalakkhana Sutta. Ya. Jadi bukan pada Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi 5 petapa ini akhirnya mencapai tingkat kearahataannya bersama-sama setelah mendengarkan Anatalakkhana Sutta. Ya. Jadi secara ringkas dari 4 kebenaran mulia ini sudah saya jelaskan secara ringkas, dalam waktu yang pendek begitu. Ya, jadi secara keseluruhan Dhammacakkappavattana Sutta bisa saya selesaikan dengan penjelasan yang panjang pada bagian awal dan ada sedikit pendek pada bagian akhir, demikian.